المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه yang terhormat Ketua Yayasan ataupun yang mewakili, yang terhormat Kepala Masyarakat Mustaqim Asep Saifuddin SPDI, yang terhormat Bapak Pemateri Ustaz Muhammad Hafiz Nasaruddin MPDI, yang kami hormati Ustaz dan Ustazah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan hari ini dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogik pendidik Miss Asyiratul Mustaqim dalam menghadapi tantangan di masa pandemi. Berikut saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi, kelima doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Berikut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurlah salatan wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasahbihi wa mawalah wa ma'af. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia taufik dan hidayah setelah hidayahnya. Supaya rencanakan dikabulkan itu terlaksananya kita pada hari ini. Salawat dan salam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan salawat yang kita baca dan kita amalkan itu harapan kita adalah kita senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan keikhlasan dalam menciptakan generasi agamis, memperjuangkan generasi penerus bangsa untuk tercipta rahmatan lil ummah, kita generasi yang mampu menjawab tantangan di masa mendatang. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan Ustaz dan Ustaz sekalian yang sudah bisa hadir mengikuti kegiatan pembinaan kita pada hari ini. Dan tentunya itu merupakan bukti bahwa kawan-kawan kalian, kawan-kawan sekalian memiliki komitmen, memiliki tekad yang bulat dan memiliki tujuan yang sama dalam menciptakan, mendidik anak menerus generasi bangsa. Kemudian daripada itu kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mulia Ustaz Muhammad Hafiz Nasruddin MPDI. Jadi gelar MPDI, gelar I-nya itu mulai dihapus itu pada zaman mulai 2017. Nah, sebelum 2017 itu masih pakai I. Jadi untuk gelar ya yang benar MPDI. Kemudian sedikit memberikan perkenalan singkat bahwa beliau ini adalah termasuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Barangan, dan pendidikan terakhir beliau adalah Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Sunan Giri Surabaya, di Surabaya. Dan selain di kampus juga beliau aktif di kegiatan pembelajaran Al-Quran, dan dia juga sudah lulus sertifikasi pembelajaran metode ini. Masih tahun berapa?
2017 dan kita undang ke sekolah kita untuk membagikan pengalaman mengenai kegiatan kita pada hari ini, itu meningkatkan kompetensi pedagogi, kemampuan guru dalam menghadapi karakter anak, dalam menghadapi permasalahan anak di kelas. Dan kami harapkan kawan-kawan semua bisa ikut aktif, proaktif menanyakan apa yang tidak diketahui. Artinya manfaatkanlah kegiatan kita yang sangat singkat dan jarang kita lakukan. Nah, jadi ini momen kita untuk meningkatkan kredibilitas guru. Nah, jadi jangan sampai guru-guru kita stuck atau kita lihat sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi cita-cita kita adalah bersama-sama kita mengubah mindset paradigma berpikir kita bahwa namanya mengajar di sekolah dasar itu ya belajar. Nah, jangan seperti itu. Kita harus lebih dari yang pada umumnya. Nah, apalagi mengenai misalnya bagaimana kita menyikapi permasalahan yang dihadapi oleh anak atau orang tuanya. Kita harus bijak. Nah, dari situ, ini merupakan upaya sekolah dari kami sebagai kepala sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada seluruh guru yang tergabung di dalam keluarga besar Madrasah Hidayah ini. Nah, jadi untuk mewujudkan madrasah yang hebat itu, kala kepala sekolahnya itu berjalan seorang, sementara gurunya terkadang perlu kehidupan. Nah, jadi kita perlu menyatukan tujuan tadi itu. Memang kalau dilihat waktu acaranya kayak ini aja, kayak sudah minimal acara ini seperti ini, tapi ini bukti kami peduli kepada guru. Ini bentuk kepedulian kami kepada guru untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Memang kalau kita ambil istilah manfaat, tergantung masing-masing relatif beda. Kalau menganggap acara pada hari ini cuma sekedar buang-buang waktu, maka nggak ada yang dapat. Ibarat anak maningga itu gayungnya seperti apa dulu. Jadi anak ngaji pokoknya sedangkan gayungnya sudah hilang dulu. Nah, jadi mantul. Nah, sikap seperti itu sebenarnya tidak bijak bagi seorang guru yang mau belajar. Guru yang mau belajar dia senantiasa memanfaatkan momentum atau kesempatan yang ada. Nah, kalau seandainya kita usah keinian, tapi yang jelas kita proposal sama wali harus seperti ini, pokoknya kabarnya harus seperti ini kan tidak humanis juga itu kan. Kira-kira adalah tiba-tiba tanpa ada arahan bimbingan langsung kita minta target dalam sebulan, misalnya ini dalam sebulan paling tidak sudah bulan kedua itu sudah memasuki PIL. Jadi dalam satu semester itu minimal ada 3 jilid yang sudah dituliskan. Bisa atau bisa, terserah, silakan, jangan kayak acaranya. Kan seperti itu tidak bisa. Soalnya yang dihadapi guru itu bukan mengajari, jangan melihat
melihat di latar belakang siswa ini, terkadang anak-anak itu dulu kan kemerdekaan, jadi sehingga di sekolah paling kecil. Nah, lalu itu terkadang lama-lama target kita itu tercapai. Nah, jadi untuk mensiasati itu, lalu kita berpikir, ya kita akan ya satukan pemikiran, ya kita refresh kembali kompetensi pedagogik setiap guru, nama di fakultas kedua, kira-kira tahu pedagogik itu apa? Tahu aja sudah. Jadi tinggal refresh kembali. Dan itu ini maksud dan tujuan acara ini diadakan. Selain daripada itu, manfaat lainnya dari kegiatan ini adalah kita mendokumentasikan untuk keperluan kita ketika mau masuk akreditasi, bahwa memang ini loh, sekolah memang ada mengadakan pembinaan guru. Mana yang buktinya? Ya ada, baik fotonya, kemudian kita ulang berita acaranya pada hari ini. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan buang-buang waktu, bukan masalah buang-buang waktu itu atau buang-buang anggaran biayanya, itu tergantung kepada guru masing-masing. Mau nggak mengambil manfaat atau pelajaran yang diadakan pada hari kegiatan ini. Nah, jadi kita harapkan, jadi kita samakan persepsi bahwa untuk menjadi seorang guru itu harus senantiasa melakukan pembelajaran, harus senantiasa terbuka untuk memetik ilmu-ilmu yang belum dikuasai, yang suka untuk kita pelajari. Nah, itu harapan kami sebagai kepala madrasah menghendaki semua guru yang sudah bergabung di keluarga besar ini dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melatih merefresh kembali kompetensi yang sudah ada, yang sudah digali ketika waktu di suatu perkuliahan. Nah, jadi ya itu tadi kenapa jadi panjang sedikit, karena ya memang istilah pro dan kontra itu selalu ada. Dan sebagaimana kita sadari, memang dari sekian jumlah guru yang ada itu tidak 100% semuanya suka dengan kepala sekolah. Itu sudah rumusnya sudah. Nah, tapi kita senantiasa ingin menginginkan siapapun gurunya itu bisa senantiasa meningkatkan kemampuan mengajar. Jadi bukan hanya sekedar mengajar, tapi menumbuhkan rasa humanisme kepada anak-anak kita. Jadi jadikan mereka itu adalah lahan untuk beribadah, mengajar ketika niat ibadah ya Allah, kenal pahalanya. Nah, sama kita pada hari ini kalau niat belajar mulai rumah sampai ke sini, kata ibadah itu istilahnya sudah mau dari sebenarnya. Nah, jadi harapannya adalah mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan semua. Tapi memang ini bentuk fisik kepedulian kami kepada kawan-kawan serta agar memberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan potensi pada diri masing-masing. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas segala partisipasi dan dukungan, dan mohon maaf jikalau pelaksanaan kita pada hari ini sangat relatif sederhana, karena memang terima pada yang penting substansi dari acara ini tersampaikan. Nah, padahal ya hanya apa tuh custom itu ya
Cuma kira-kira di aspal kalau di sini sama ya. Ya, kita mengakhiri auditorium yang berikan 4 hektar ya, lima. Jadi di samping memang sebelum ini kita terbatas kendala keuangan, kemudian kita ya memanfaatkan seminimal mungkin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya lancar dan sesuai dengan harapan. Terakhir mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustaz-Ustazah MI Asyaratul Mustaqim MI Swasta Plus Asyaratul Mustaqim Tanjung, kami hormati Al-Ustaz Muhammad Hafiz Nasaruddin dari Polres Al-Hasaniyah Raya Karangan. Pertama-tama marilah kita berdoa. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih senantiasa diberi kesempatan lapangan waktu untuk sama-sama thalabul ilmi di tempat yang mulia ini, yaitu di ruang belajar MI Swasta Plus Asyaratul Mustaqim Tanjung. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, kerabat, tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangan dari Bapak Kepala Madrasah Ustaz Asep pada acara pada hari ini, dan kami sampaikan bahwa Ketua Yayasan tidak bisa hadir karena berhalangan. Kemungkinan ada rapat juga di tempat lain, karena kita juga banyak organisasi, kayaknya di KOMI, kalau tidak salah KOMI hari ini. Jadi kami mewakili yayasan, sekretaris yayasan menghadiri acara ini, dan kami menyambut baik acara pada hari ini, karena ini bagian dari kita untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada peserta didik kita. Jadi di dalam pengelolaan pendidikan itu yang menjadi prioritas utama itu siswanya. Jadi apapun kita berikan yang terbaik untuk siswa kita. Ya semacam kayak konsumen adalah raja ya. Ya rajanya itu ya anak kita, anak didik kita. Jadi bagaimana caranya supaya kualitas anak didik kita itu terjamin, ya dari infrastruktur madrasah, terus dari kapasitas pendidiknya juga semuanya harus ditingkatkan. Jadi kita sangat menyambut baik, dan kami memang mempercayakan kepada Ustaz Asep mulai awal pembentukan madrasah ini. Kita percayakan kepada beliau karena beliau sudah ada pengalamannya, ada basic pendidikannya juga untuk mengelola lembaga pendidikan yang sama-sama kita cintai ini. Jadi memang tujuan, saya sampaikan tujuan kita untuk mendirikan madrasah ini yaitu untuk
untuk kita pengen menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW yang senantiasa melanggengkan ajaran beliau di akhir zaman nanti. Itu bagian, itu motivasi kita untuk kenapa mendirikan madrasah ini, karena di akhir zaman ini banyak aliran macam-macam. Ajaran macam-macam dengan casing yang berbagai macam, tetapi tidak apa ya, mungkin tidak sesuai dengan ajaran-ajaran sudah guru-guru kita tanamkan kepada kita. Jadi salah satu yang tadi sampaikan oleh Ustaz apa namanya, dari Imam Al-Ghazali, ini beliau adalah pakarnya tasawuf, Hujatul Islam ya. Jadi pakar tasawuf kita yang diucapkan dari ajaran kita, salah satu rujukan dari ajaran kita dari beliau. Kalau dalam Islam itu kan ada imam Islam ini, kesempurnaan Islam itu, kalau salah satu dari ketiganya ini ada yang kurang ya perlu ditambahi dan ajaran yang bisa dan yang ilmu tasawuf adalah ajaran yang bagi sebagian kalangan mungkin tidak diperbolehkan atau bahkan diharamkan. Ajaran-ajaran tersebut dari kita, ajaran kita Sunnah wal Jamaah itu adalah bagian dari kita, tidak terpisahkan. Jadi itulah kenapa kita mendirikan madrasah ini dan kita percayakan kepada Ustaz Asep untuk menyusun semuanya. Kita sama-sama menyusun supaya apa? Supaya 3 hal tadi tersaji di anak didik kita sejak dini. Jadi mulai dari 0 sampai berapa tadi, saya ada 7 tahun atau ada yang 4 tahun, itu fondasinya dari situ. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pendidik di Madrasah Siratal Mustaqim ini. Kami tidak bisa menjelaskan semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita cara keempat, penyampaian materi. Kami mintakan kepada Ustaz Muhammad Hafiz Nasaruddin, PPDE. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan lil-yahdi wal fawzi bi zulfa'i wal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli billahi nabi wa sahbihi wa alihi. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Sekolah Miss Plus Siratal Mustaqim Ustaz Asif Saifuddin, serta saudara-saudaraku Ustaz Ustazah yang sama-sama dirahmati oleh Allah.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang insyaallah penuh dengan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala di madrasah Mis Plus Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ini maknanya bisa jalan yang lurus, bisa maknanya kehidupan, bisa maknanya syarat titian Siratal Mustaqim. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau bila yaumil qiyamah. Besar harapan kita mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita di madrasah ini yang namanya Siratal Mustaqim. Allah, kita minta petunjuk kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang lurus. Kemudian makna Siratal Mustaqim kehidupan. Mudah-mudahan selama kita hidup, kita bergabung di tempat ini selalu Allah beri hidayah. Dan yang ketiga mudah-mudahan dengan berkah kita ada di sini, dengan berkah kita berkontribusi di tempat ini, kita nanti bisa melewati Siratal Mustaqim dengan sangat mudah. Ustaz Ustazah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, santai aja deh. Nah sebelumnya Ustazah profesi jenengan, profesi sampean, profesi kita ini profesi yang pekerjaan yang sangat luar biasa. Pekerjaan yang mana profesi yang dimana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus sebagai seorang guru. Soalnya wahyu itu tidak diturunkan langsung dengan manusia, tapi pasti perantara Nabi, dan Nabi ini ya guru, yang peran guru itu sebagai fasilitator kepada orang lain. Kemudian menjadi seorang guru ini istimewanya masuk dalam hadisnya Nabi yang idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Masuk yang kedua, ilmu yang manfaat. Mun kita mati, mun belum mati, mun pian mati, pahalanya tetap ngalir. Hukumnya artinya kita mati tapi pahalanya ngalir, artinya umur kita masih panjang. Ini ada istilah umur, ada istilah ajal yang tidak bisa tidak bisa ditawar maju baginda sekarang itu ajal. Kalau umur itu bisa panjang, kalau ajal kematian itu ada kawat ditawar-tawar. Kalau umur pun kita sudah meninggal, tetap kita dapat manfaat dari ilmu yang bermanfaat dari murid-murid kita. Kemudian untuk hari ini hanya sekedar berbagi, hanya sekedar membagi informasi, membagi pengetahuan yang diketahui, bukan maksud hati menggurui lah. Sama-sama belajar, kita ada mata sebelum dikatakan belajar, kita sama-sama dulu. Apalagi ya umur kurang lebih aja kayaknya, bahkan bisa yang lebih tua. Dan potongan yang kayak ulun ini sering dites orang. Bila pengajian, dilakukan, itu sering dites. Bahkan dari kalangan Muhammadiyah berapa kali dites. Yang dari langgar juga pengajian di langgar dites. Karena potongan anak, potongan anak jadi dites.
profesi ini profesi yang sangat luar biasa, namun juga butuh keseriusan, perlu kesungguhan berusaha, perlu niat yang lurus, perlu tekad yang kuat serta kesediaan untuk terus belajar tanpa henti. Nah, dalam pertemuan ini kita mencoba membahas tentang cara mendidik anak versi menurut Al-Quran, menurut keluarga Imran. Kita mulai kembali bagaimana sih Al-Quran mengajarkan kita untuk mendidik, untuk jadi seorang guru itu seperti apa. Nah, untuk sekarang di dunia pendidikan, metode pendidikan kita itu banyak sudah dimasuki oleh metode orang Yahudi. Bahkan hampir orang banyak mengerti asal jujur. Salah satu contohnya ini metode orang Yahudi, Pak. Salah satu contohnya tidak boleh mengatakan jangan. Padahal di dalam Al-Quran kalimat jangan itu sering disebutkan. Yang kedua, seorang guru dilarang memukul muridnya. Padahal dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, apa bunyinya? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Wa hum abna'u ashri sinina, suruh anak kalian itu salat ketika umurnya 7 tahun. Bila ingat disuruh salat, tidak mau salat umur 10 tahun, itu disuruh Nabi memukul. Tapi catatan memukulnya pukulan yang mendidik. Tapi ini dia wani mukul. Kalau urusannya ke polisi, urusannya panjang kisahnya. Dan akhirnya pendidikan kita ini terasa tidak terasa mulai mundur. Apa hasil dari metode-metode seperti itu? Malah peran guru ini mulai dianggap yang mau ditanjung mungkin ada gelap. Kalau di daerah Halo ada yang membawakan parang. Sahabat kami dan sanak kami kepala sekolah di Gunung Riut, itu anaknya kelas 2 SD, kelas 2 MI, kencing di kelas sambil menarik, digoyangnya di kelas kencingnya sengaja lain, terus ini sengaja kencingnya di kelas. Ayo kira-kira kalau kamu cakal dia, paling kurang pasti emosi, anaknya nangis, murid ke rumah, datang, cuitannya membawa paham. Lu nggak ingat tadi satu kejadian sampai gurunya getar, cuitannya bawa paham. Wah, tapi mudah-mudahan kan ada di sini lah, aman saja. Nah sekarang kita coba bagaimana cara mendidik anak sesuai ambilannya referensi dari surah Al-Imran ayat 35 sampai 40. Berikutnya. Sebelumnya keluarga Imran. Ini surah yang paling sering kita dengar dan sering dibaca oleh wali-wali kita. Ustaz Asyidullah ketika tasmiyahan. Keluarga Imran ini satu-satunya keluarga yang dijadikan nama sebagai nama Al-Quran.
Di ayat awal ayat 30, 35, 34, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabiullah Adam, memilih Nabiullah Nuh, memilih keluarga Ibrahim, memilih keluarga Imran. Istimewanya juga kita perhatikan. Nabi Adam alaihissalam Nabi Abul Bashar, bapak dari segala manusia. Kemudian yang kedua yang dipilih Nabi Nuh alaihissalam, itu bapak yang kedua dari segala manusia. Ketika terjadi banjir, itu seluruh manusia habis kecuali keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga keluarga Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya dari segala para nabi, bapak dari para nabi. Nah yang keempat keluarga Imran. Ada apa dengan keluarga Imran ini? Allah muliakan keluarga Imran ini karena ternyata di situ ada rahasia cara bagaimana mendidik seorang anak yang baik dan mudah. Pertama, qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini cerita pertama tentang istrinya Imran, Hana, bernazar kepada Allah kalau ingin melahirkan maka anaknya akan khidmat ke Baitul Maqdis. Kemudian ayat selanjutnya, falamma wada'atha, manakala Maryam manakala Hannah melahirkan anaknya, qalat, berkata Hannah istrinya Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, ini laporan dengan Allah, ya Allah, aku melahirkan bimbingan. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya itu belajar anak khidmat ke Baitul Maqdis. Sedangkan yang bisa khidmat di masjid itu mudahnya laki-laki. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan terhalang bisa hak dengan bulan. Oh, istrinya Imran laporan, ya Allah yang lahir perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan olehnya. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Yang jelas sebenarnya laki-laki tidak seperti perempuan. Jangan ditafsirkan yang macam-macam. Jelasnya laki-laki tidak seperti perempuan. Terus Pak ini sama itu Maryam, dan sesungguhnya aku menamakan katanya Maryam. Maryam ini dalam bahasa mereka artinya abidah, ahli ibadah. Wa ini, dan sesungguhnya aku, kata anak, wa izuha, meminta perlindungan akannya juga dengan engkau ya Allah, wa dzurriyyat dan akan keturunannya minasyaitonir rajim, dari syaitan yang tertutup. Kita baca gitu loh. Ya, kita ulang. Terus ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa qaffalaha Zakaria, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Menurut tafsir, makanan ini buah yang tidak ada pada waktu itu. Jangankan di dalam, di luar yang ada, dia pernah jual buah itu. Maryam menjawab, makanan itu qalat huwa min 'indillah, makanan itu dari sisinya Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Terus
Hunalika Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Terakhir, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Habis kan? Dapat kira-kira pelajarannya? Betul ya? Ayo. Coba kita ulang dari awal. Di ayat pertama itu cerita apa kira-kira? Nazar. Hana, ibunya Maryam, itu sudah tua, bernazar kalau melahirkan anak akan khidmat ke Baitul Maqdis. Di ayat selanjutnya cerita tentang melahirkan. Anak melahirkan seorang anak, dan anak itu perempuan. Kemudian diberi nama Maryam. Kemudian Hana meminta perlindungan kepada Allah, bahkan meminta perlindungan kepada anak-anaknya Maryam dari syaitan ya. Pelajaran pertama, Maryam berdoa meminta kepada Allah, kemudian dikabulkan, bisa melahirkan seorang anak, diberi nama, dididik supaya didoakan supaya dilindungi dari syaitan yang terkutuk, dan keturunannya pun dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Pelajaran pertama, cara mendidik anak sebagai seorang tua atau seorang pendidik, seorang guru. Pelajaran pertamanya harus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuannya. Anak yang dapat diambil dari dua ayat ini sudah lahir, diberi nama, didoakan supaya dilindungkan dari syaitan. Pelajarannya, seorang orang tua atau seorang guru melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya plus sesuai kemampuannya. Itu pertama. Yang kedua, ayat selanjutnya. Di sini menceritakan tentang fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima apa yang dilakukan oleh Ibunda Maryam. Yang pertama tadi, seorang guru atau seorang orang tua harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. Poin yang kedua, diterima oleh Allah. Kita sudah berusaha, kita sudah ngajar, kita sudah melakukan sesuatu sebagaimana seharusnya. Yang kedua yang harus kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Nah, kita ngajar ini dengan orientasinya supaya anak itu pintar. Tapi orientasi kita mengajar ini merupakan ibadah dan amal saleh yang tujuan kita, apa yang
kita lakukan ini diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah, ini amal soleh. Tujuan kita supaya amal yang kita lakukan, ngajar yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Kayak apa caranya supaya amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah? Syarat amal itu diterima, ada kayak ingat. Syarat amal diterima. Ikhlas. Apa lagi? Syarat jadi suami ingat kan? Dilihat kawan udah. Pas Jawabnya sini keuntungan yang setia bertahan. Jadi kalau dia akan menghafalin itu, dia baru menyiapkan itu. Yang belum siap. Ya, apa sih syarat jadi suami itu? Apa syarat jadi seorang istri itu? Syarat pertama jadi suami apa? Harus senang, rela. Kalau beli terpaksa, punya terpaksa dan bisa dirinya. Dan memenuhi syarat yang kedua harus laki-laki tulen, jujur laki-lakinya. Dan cukup pembahasan di bab ini nikah. Keduaan kelop. Terus syarat amal itu diterima pertama ikhlas, yang kedua punya ilmu. Ikhlas, ilmunya ikhlas tapi kalau punya ilmunya ada diterima. Ayo kata Nabi, "Man shalla jaidan bi kaifiyatil wudu'i wa shalati lam tasihha salatu wa insana tasihha bima." Di mana dah? Di matan sitin lah hadisnya Nabi. Barang siapa yang salat tidak tahu jaidan dengan tata cara salat, meskipun salatnya itu sama dengan orang seperti biasanya salat, itu salatnya tidak sah karena ada tata caranya. Cara supaya amal itu diterima, pertama ikhlas, yang kedua tahu ilmunya. Kita sebagai guru, supaya amal kita diterima, kita diterima, kita harus tahu ilmunya apa. Tugas seorang guru itu apa? Peran guru itu apa? Adab sebagai seorang guru itu apa? Yang sering dibahas di mana-mana itu cuma adab sebagai seorang murid. Jarang dibahas adab sebagai seorang guru. Itu nanti kita bahas di akhir. Pertama tadi metode keluarga Imran. Seseorang guru, seorang orang tua melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya plus sesuai kemampuannya. Dan dua, terus tambah diterima oleh Allah yang kita usahakan. Yang ketiga, ini mulai hal-hal yang luar biasa. Wa ambataha nabatan hasanah, maka Allah akan menumbuhkannya, akan tumbuh yang baik. Diterjemahnya mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ketika kita sebagai seorang guru telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuannya, sampai amal kita itu diterima oleh Allah, kita usahakan. Yang ketiga yang terjadi, Allah akan membantu kita di dalam pendidikan. Kita laksanakan sampai Allah terima amal kita. Ketika Allah terima amal kita di dalam mendidik ini, maka Allah yang menjadi partner kita dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kita mendidik sesuai kemampuan kita, tapi kita tetap berusaha untuk belajar. Siapa yang sempurna jadi seorang guru? Kan tidak. Sesuai kemampuan kita, ilmu terbatas. Perkembangan anak itu bahkan lebih cepat daripada pertambahan ilmu kita. Ini metodenya. Ketika kita sudah amal kita diterima oleh Allah, Allah akan membantu anak kita di dalam pendidikannya. Ulun yang asrama itu orangnya 40 yang membina ulun seorangan.
Kenapa kadang mencari tenaga lain, menambah tenaga, biayanya terbatas. Masalahnya banyak, orangnya macam-macam, sampai dituduh memaksa anak orang. Jadi ulun dituduhnya sebagai orang yang memaksa bahwa dia pencuri. Dia mencuri, ketahuan ulun, terus ulun minta supaya orang tuanya datang ke asrama. Saya datang orang tuanya ke asrama, itu belum ngapain ya. Yang dituduh ulun, kenapa maksa anak kami supaya ngaku. Padahal jelas-jelas ditakuni ada lebih si duit, tidak. Kami cek kamarnya, ternyata di bajunya ada duit. Ini duit siapa? Ngaku. Dipaksa, kalian dipaksa, dipanggiri, biar kita. Bila inya masih ada ngaku, ada apa? Tenang aja, menikah jujur, kita pada sana tenang. Nah setelah selesai rapnya, ini nyambet satu asrama itu nyambet kakak. Bahkan satu kampung nyambet kakak. Kak Hafiz. Nah, lu ngajar paling di sekolahan, di Aliyah yang di Jawa Bapak. Kalau dia sama dari yang paling kecil sampai yang paling tua itu nyambetnya kakak. Datang mintanya dituduh memaksa anak orang itu. Kemudian dan berbagai macam kisah lah yang intinya 40 orang itu kalau secara akal ada mungkin kalau menjadikan. Makanya bila terjadi sesuatu yang kita berusaha, tapi ternyata yang hasilnya itu tidak sesuai dengan usaha kita, tapi yang hasilnya luar biasa. Itu di situ ada rahasia daripada bantuannya Allah. Apa caranya supaya kita dapat bantuannya Allah di dalam mendidik anak-anak? Pertama, kita berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Kita usahakan amal kita diterima oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat, kullama dakha wa qaffalaha Zakaria, dan mendidik akarnya, memelihara Maryam oleh Zakaria. Maryam itu anak yatim. Ibunya siapa? Hana. Bapaknya siapa? Imran. Hana melahirkan Maryam ini, Imran sudah meninggal dunia. Ketika Imran meninggal dunia, yang memeliharanya sekarang siapa? Zakaria. Bunyinya, metodenya berarti rumusnya, ketika kita sudah berusaha sesuai kemampuan kita maksimalkan supaya amal kita diterima oleh Allah. Kemudian Allah akan membantu kita dalam pendidikan. Yang keempat, kalau amal kita sudah diterima oleh Allah, Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Di dalam pendidikan Maryam yang kurang siapa? Ayah. Allah ganti bahkan dengan seorang nabi Zakaria. Imran bukan siapa-siapa, orang soleh, tapi bukan seorang nabi, diganti dengan sesuatu yang lebih. Zakaria, seorang nabi. Zakaria ini, Hana itu punya saudara. Nah saudaranya itu kawin lawan Zakaria. Berarti Zakaria ini pamannya Maryam. Allah ganti orang Imran itu yang sudah meninggal dengan Zakaria. Yang keempat berarti ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Yang kedua, kita usahakan hingga Allah menerima amal kita. Terus Allah bantu di dalam mendidik anak kita. Yang keempat, kita ditutupi oleh Allah kekurangan kita. Biar ngajar seringlah materi yang disiapkan, ternyata ketika ngajar, ketika menjelaskan itu yang tidak terpikirkan oleh kita memahami materi itu ternyata timbul saat ngajar. Bahkan kita mengajar itu banyak yang dapat kita dapatkan ilmunya. Allah tutupi kekurangan-kekurangan kita ketika amal kita sudah diterima oleh Allah. Itu rumusnya 4.
Kita hidup di zaman yang bukan zaman kita, enggak. Apalagi berhentian itu tugasnya lebih berat daripada kami yang mendidik tingkat aliyah. Tingkat anak itu sebenarnya perkembangan dari umur 0 sampai 5 sampai 3 tahun itu proses rabaan, penglihatan, pendengaran itu yang berfungsi berkembang. Dari 4 sampai 8 tahun itu punya lebih melihat, mendengar, lebih perhatian. Dari 9 sampai 16 tahun itu proses untuk belajar memahami. Makanya kelas 6 itu berapa umurnya? Ini sampai kelas berapa dari? Kelas 3 itu berapa umurnya? 9-an. Berarti 9. Yang umur 15 tahun biar, yang umur 11 tahun biar tabur, biar ingatkan, ya kami paham. Kenapa? Karena memang prosesnya masih belum sempurna. Anak itu ketika punya bimbingan sampai 16 tahun, punya latihan sampai 18 tahun malah, maka luar biasa yang dibutuhkan di dalam mendidik anak-anak ini yang kesabaran yang sangat luar biasa. Bagi itu yang disuruh kaki kiri ke kanan gitu lah, macam-macam lah. Mungkin sudah berat, makin kaki berat kalau itu. Nah, ditutupi oleh Allah kekurangan kita. Kita ilmunya terbatas, kesalahan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kalau kita amal kita diterima oleh Allah di dalam mendidik ini, Allah bantu dan Allah tutupi kekurangan kita. Itu rumusnya 4. Nah, hasilnya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin hingga kita usahakan amal itu diterima oleh Allah. Allah bantu amal kita itu. Terus Allah tutupi kekurangan daripada usaha kita itu. Hasilnya sama dengan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Manakala masuk ke atas Maryam oleh Zakaria akan mihrab, mendapatkan oleh Zakaria di sisinya Maryam rizqa, akan rizki. Rizki ini ya dia belum tadi satu tafsir katakan itu buah itu tidak ada pada waktu itu, bukan musimnya. Yang akan di dalam situ di luar saja kan tidak. Qala dari Nabi Zakaria, ya wahai Maryam, anni laki hada dari mana? Ini dari mana buah ini di luar saja kan tidak, kalau di dalam tidak. Sama dengannya ketika kita sudah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya hingga diterima oleh Allah bantu, Allah tutupi kekurangan kita. Poinnya sama dengannya kita akan melihat keajaiban di dalam anak didik kita. Biarpun akan terkagum-kagum, masaknya bisa. Oh masak apa? Ulun nangis, anak nangis ulun terkadang. Ulun ngajarkannya Quran itu awal-awal mulai datang di layar itu Qurannya kalau masukinya yang bujur-bujur itu seminggu sekali aja. Tapi diperbaiki. Ternyata 3 tahun yang akan datang kayak apa aja bisa ya, mulnya makhluk hurufnya kan baik, kalau dibaik ini suara itu kalau dibaik kecuali latihan 3 tahun kagum kayak apa kayak caranya sampai ini bisa di situ. Sama dengannya kita akan melihat keajaiban di anak didik